Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, saya siang ini bertandang ke rumah tokoh nasional, ekonom senior, tokoh perubahan, lokomotif perubahan, bukan cuma tokoh, Dr. Riza Ramli. Bang, gimana kabar? Sehat Bang ya? Sehat, Ed. Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat dulu. Saya baru sadar ternyata kamu YouTuber yang makin beken, Alhamdulillah. udah kayak selebriti. Mudah-mudahan kelakuannya tetap kayak rakyat. Iya, penting. Ya, tapi saya impress viewer kamu tinggi, termasuk tertinggi. Alhamdulillah. Padahal masalahnya serius kadang-kadang. Iya. Jadi selamat, Ed. Alhamdulillah, makasih Bang. Kamu capek ini dalam waktu kurang dari 8 bulan. Desember Bang, 5 bulan. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan makin dahsyat. Alhamdulillah, amin. Bang, kemarin pidato abang di Gedung Juang, saya mohon maaf gak hadir karena memang Allah suruh saya tidur di rumah aja. Karena suruh istirahat. Itu ada yang menarik Bang ya, dalam rangka 113 tahun kebangkitan nasional ya. Sebelum masuk konten, abang walaupun sebagai yang diundang, tapi abang melihat acara ini apa maknanya buat kita ke depan ini? 113 tahun kebangkitan nasional. Jadi buat saya juga ini satu lompatan. Karena saya kalau ceramah atau pidato selalu ada angka-angka ya. Oke, betul. Karena kalau enggak saya bukan ekonom, Ya. enggak kredibel. Betul. Kemarin untuk pertama kalinya saya kasih pidato kebangsaan, tidak ada satu angka pun. Jadi betul-betul ungkapan dari pengetahuan, logika, dan nurani. Jadi tidak ada aspek yang terlalu analytical. Ya, nah buat saya juga nggak gampang bikin pidato kayak gitu. Iya. 2 malam tuh kita bikin hang, ya kan? Karena nggak Keluar dari gampang. habitat ya. Ya, keluar dari Habitat. kenyamanan kita. Iya. Nah, pada dasarnya kita sudah 113 tahun kebangkitan. Waktu yang lebih dari 1 abad. Iya. Memang secara politik kita sudah merdeka Iya. dari penjajahan Asing. asing. Tetapi rakyat kita belum menikmati arti kebangkitan yang sesungguhnya. Secara ekonomi, secara sosial, kebutuhan dasar. Ya, nah pertanyaannya kenapa sih itu bisa terjadi? Karena makin lama makin kesini pemimpin itu makin jauh antara niat, kata-kata dan tindakan. Gak satu garis ya. Satu garis, ya kan? Niatnya ke kiri, katanya ke tengah, tindakannya ke kanan. Nah, seluruh pemimpin yang berhasil memakmurkan rakyatnya, membuat rakyatnya bangga dan maju, selalu antara niat, kata-kata, dan tindakan itu konsisten. Satu jalannya. Oke. Nah, hari ini makin lama makin gak ada hubungannya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita itu sangat pragmatis, mayoritas dari kita. Ya. Sangat opportunist pemimpin-pemimpinnya, dan makin rakus secara material. Nah, dalam dunia kayak begini tidak ada tempat untuk idealisme, tidak ada tempat untuk intelektualisme, dan tidak ada tempat untuk empati dan kemanusiaan. Semua udah dikooptasi ya. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 hanya jadi pidato, jadi slogan, jadi kata-kata indah yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Oke Bang, masih dalam kebangkitan nasional 113 tahun. Kalau kita tarik 113 tahun agak kejauhan, kelamaan gitu ya. Kalau kita balik ke yang lebih dekat, reformasi 98. Ini kan namanya reformasi. Kita dulu pinjam istilah siapa yang menyesal menggulingkan Pak Harto karena KKN-nya. Dan sekarang KKN-nya jauh lebih dahsyat, hukum lagi
tebang pilih, tajam ke bawah dan sebagainya. Ini gimana kok tambah amburadul gini Bang? Tujuan reformasi yang digelorakan mahasiswa oleh seluruh rakyat Indonesia kenapa makin jauh gini kayaknya Bang? Ya memang sejak saya mahasiswa dan kawan-kawan seangkatan saya dan angkatan berikutnya, kita berjuang untuk melawan sistem otoriter. Ya. Berjuang untuk membangun sistem yang bebas KKN. Ya. Mula-mula rezim otoriter itu jatuh, memang ada kemenangan, ada keberhasilan, karena kita berhasil mengalahkan rezim otoriter yang KKN. Ya. Tapi tidak lama kemudian kemenangan itu hanya sementara. Ternyata tidak lama kemudian anasir-anasir koruptif, anasir-anasir otoriter kembali masuk ke kekuasaan dan membalikkan apa yang telah diperbaiki tadi. Mereka masuk lewat? Ya lewat kekuasaan, lewat partai politik, iya kan? Karena mereka punya uang, punya network, akhirnya dengan cepat mereka kuasai negara, anasir-anasir yang koruptif dan otoriter. Nah, sehingga kemenangan tadi hanya bersifat sementara. Sementara ya. Euforia aja ya. Euforia aja. Akibatnya sekarang kita kembali masuk ke rezim yang semi otoriter dan sangat koruptif. Ya, bukan hanya KKN, ternyata juga dinastik, ya kan, yang saling melindungi antara elit ini. Itulah saya minta suasana status quo seperti ini tidak bisa terus dipertahankan. Karena kalau kita pertahankan, rakyat kita pasti akan susah, akan terjadi kemunduran dari berbagai aspek kehidupan bangsa kita. Ya, tidak bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena status quo ini menggunakan isu agama, isu kemanusiaan, isu kesukuan sebagai untuk terus-menerus digalakkan, direkayasa. Untuk mengalihkan perhatian ya, kita diadu domba terus-menerus oleh para buzzer yang dibayar, influencer yang dibayar untuk terus-menerus diadu dalam bidang agama, kemanusiaan dan sebagainya, supaya kita tidak fokus kepada hal-hal yang penting yang dihadapi bangsa kita, supaya kita sibuk dengan debat kusir yang nggak habis-habis soal ini. Betul. Oke Bang, kita tahu nih semakin kemari kan semakin berat kehidupan ekonomi, terutama ya, belum soal hukum dan sebagainya. Soal ekonomi saja ya. Dalam pidato Bang kemarin itu Abang singgung-singgung bahwa di saat-saat seperti ini memang yang dibutuhkan pemimpin yang tangguh, karena pemimpin tangguh itu dapat membalik krisis menjadi peluang. Bukan pemimpin memble, pemimpin payah yang justru membuat masalah menjadi semakin ruwet. Nah, ini kan Abang nggak nyebut nama, tapi rakyat langsung paham, oh ini situasi yang sekarang seperti ini. Ada nggak jalan keluar yang dari persoalan kepemimpinan yang payah, yang memble ini Bang? Ya memang kalau kita lihat sejarah dunia, hanya pemimpin tangguh yang bisa membawa negaranya keluar cepat dari krisis, yang mampu memanfaatkan faktor-faktor penyebab krisis, membalikkannya sehingga jadi faktor-faktor positif untuk percepatan pemulihan. Pemimpin memble sebaliknya, ya kan, masalah yang ada dia bikin lebih ruwet, masalah yang ada dia bikin lebih kompleks, ya. Dan yang kedua, selain lebih kompleks, ditunggangi oleh konflik kepentingan dan semangat koruptif, sehingga apa yang direncanakan itu dalam prakteknya justru yang terjadi sebaliknya. Misalnya niat untuk membantu bansos rakyat yang sulit karena krisis ekonomi. Niatnya bagus ya Bang? Niatnya bagus. Kata-katanya bagus. Tapi tindakannya apa? Dicolong semua, dirampok semua ini. Lebih dari 50% dari 100 triliun. Ini kejahatan korupsi paling gede sejak Republik Indonesia berdiri. 50 triliun loh minimum. Iya kan? Nah, sehingga
niat untuk membantu yang miskin itu cuma jadi alat bungkus propaganda, ya kan? Dari tujuan niat yang sesungguhnya, Itu nyolong tadi ya. nyolong dan ngerampok itu tadi. Dan memang orang bilang korupsi itu jahat sekali, cuman korupsi bansos itu jauh-jauh lebih jahat lagi Bang ya. Karena jelas-jelas bansos itu kan dananya dari APBN dan hasil ngutang dan diperuntukkan buat orang-orang miskin yang terdampak lah gitu ya. Ini justru orang yang diberi tanggung jawab amanah seperti itu justru yang maling. Nah ini dalam konteks korupsi yang gila-gilaan ini Bang, saya tidak ingin melari kemana-mana, tapi ada orang, banyak orang berpendapat bahwa pelemahan KPK ini bagian dari untuk mengamankan para koruptor, termasuk tes wawasan kebangsaan, bahkan didahului dengan revisi undang-undang KPK. Ketuanya sendiri justru kalau kita lihat tayangan yang baru-baru yang beredar lagi nih, justru memberikan peluang dan dianggap sebagai dalang di balik semua ini. Ini gimana masa depan pemberantasan korupsi kita kalau begini? Ya kalau ini kan sangat menyedihkan. Undang-undang tentang KPK dimulai dipersiapkan zaman Gus Dur. Iya, iya. Baru jadi undang-undang ya setelah zaman Mega. Dan ternyata mohon maaf di zaman Jokowi ini KPK malah dikubur. Iya, dikubur. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan koruptor-koruptor besar seperti dalam kasus bansos. Bansos tadi ya. Iya kan? Sederhana kok. Ya, siapa yang menyusun pertanyaan-pertanyaan itu? Koordinatornya kan Mas Cahyo. Iya kan? Siapa Mas Cahyo? PDIP. Dapat input dari ya kan bahan-bahan dari BIN dan sebagainya. Iya, Jadi kelihatan banget ini sengaja untuk menghancurkan, melumpuhkan KPK supaya tidak melanjutkan pemeriksaan dan tindakan terhadap koruptor-koruptor bansos yang terkait dengan partai besar. Antara lain bansos Bang ya. Ya. Nah, digunakanlah alasan bahwa dari 75 ini semua Taliban. Padahal 8 itu Kristen, Satu mantan pendeta. 1 pendeta komunis, 1 Hindu. Ada yang Buddha Cina Ya, persis. ada Buddha, ada yang Chinese. Iya, iya. Iya kan? Mereka sangat anti korupsi dan bertindak profesional. Iya, iya. Di samping itu ada yang Islam kayak Novel dan lain-lain yang sebetulnya Islam yang taat, sembahyang, ya kan? Ajarin ajaran agama yang benar, ya kan? Anti korupsi. Tetapi mereka tidak pernah punya cita-cita mau bikin negara Islam. Tidak pernah punya cita-cita untuk bikin negara khilafah. Tapi oleh yang kuasa direkayasa ialah dikasih cap ini semua Taliban. Buzzer, influencer, kampanye kan KPK mesti dilemahkan. Banyak kadrun Taliban di sana. Banyak Taliban. Padahal banyak Saliban di situ. Iya, Banyak Taliban. ada video singkat dari Watchdog ya, Dandi ya, itu kan ada promonya bagus tuh. Ya, Dandi memilih sebagai promo tuh orang yang Chinese tadi, yang Hindu, yang beberapa Katolik Kristen, sampai ada narasumber saya bukan Taliban, saya Saliban gitu. Bang, ini memang serius sekali. Ini KPK ini sangat serius ya. Karena kalau kita runut ke belakang, revisi itu yang paling ngotot revisi Undang-Undang KPK adalah PDIP. Dan data-data menunjukkan bahwa PDIP ini memang juara korupsi. Dan madam bansos dan sebagainya. Jadi kalau 51 ditendang, 24 disuruh pelatihan, itu kan mereka pegang kasus-kasus besar. Nanti siapa yang ngurus kasus-kasus ini kecuali orang-orang yang memang dianggap lebih ramah dengan kasus tersebut kan Bang? Ini kan jadi memang apa istilahnya? Memang terstruktur ini. Bagaimana menyelamatkan KPK sebetulnya ketika cara seperti ini? Ya, cara nyelamatinnya tentu kalau Jokowi cerdas, ya dia akan batalkan semua keputusan dari tes yang nggak benar itu dan perintahkan supaya bansos diperiksa sampai ke ujung-ujungnya. Itu rating dia akan naik, popularitas dia akan naik. Tapi kalau enggak, dia akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang mengubur, ya, yang mematikan, melemahkan KPK. Itu bukan legend legasi yang bagus. Ya. Jadi pelindung dari koruptor, bukannya orang yang uber koruptor. Bang, ini ternyata pemecatan 75 orang, 51 orang ini ternyata bukan cuma ditentang oleh eksternal. Pegawai-pegawai yang dinyatakan lulus
tes wawasan kebangsaan pun kemarin kita baca menolak dilantik sebagai ASN sebelum teman-teman itu jelas nasibnya. Ini satu solidaritas yang menarik sekali nih Bang. Ini apa? Kalau menurut saya ini sudah nurani yang bicara nih Bang ya. Iya kan gini, kalau kesalahan sesuatu kebijakan itu minor, orang bisa memaafkan. Iya. Tapi begitu kesalahan kebijakan itu fundamental, Iya. ya kan, primer, orang yang masih punya hati nurani pasti nggak terima. Iya. Orang yang masih punya logika pasti nggak terima. Iya. Ya, nah reaksi begini akan terus kenceng. Ya, percuma lah pejabat ngomong begini begitu, ya kan. Orang udah tahu kok, ya kan. Iya. Ini ngibul doang nih, bohong. Doang, Ya iya. pasti yang terjadi sebaliknya. Iya. Nah itulah saya kembali ke tadi. Iya. Apakah kita bisa keluar dari krisis ini? Iya. Harus bisa dan bisa. Caranya? Caranya satu, ya kan, adalah kita harus cari pemimpin-pemimpin yang sesuai antara niat, kata, dan tindakan. Nah jelas bukan pemimpin yang modelnya pencitraan. Ya, banyak kan yang pengen jadi pemimpin, Iya. ya kan, modelnya pencitraan doang. Iya. Pasti buntutnya menipu rakyat. Iya. Dan yang kedua pasti akhirnya dikendalikan oleh bandar-bandar. Bandar-bandar ya. Makanya saya serukan sama teman-teman, kalau ada pemimpin modelnya pencitraan, ya udahlah kita timbe aja, ya nggak ada gunanya, hanya akan jadi beban buat bangsa kita. Ya, Bang, kan? solusi yang abang tawarkan tuh sebenarnya menarik Bang, tapi eksekusinya kan sangat nggak gampang. Karena katakanlah tipe pemimpin kriteria yang abang bilang, satu kata antara niat, perkataan dan perbuatan. Katakanlah sudah ketemu Mr. X misalnya. Nah, gimana cara membawa mereka, orang ini ke tampuk kekuasaan ketika semua aturan main sudah dibarikade begitu rupa? Contoh paling gampang secara presidensial threshold lah. Itu Begini kan deh. gimana? Jangan terlalu ribet. Soviet Rusia itu bagaimana kurang gagah perkasanya? Soviet Rusia bagaimana kurang otoriternya? Rontok juga, ya kan? Rezim-rezim di Eropa Timur, di Indonesia dulu, di Latin Amerika rontok juga, karena segala sesuatu tuh ada batasnya. Ada batasnya. Ya, begitu Batasnya. ngelewatin batas sikap koruptifnya, sikap otoriternya, ya udah Cross the red selesai. line ya, Ya. istilahnya ya. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua memang kita ini harus tegakkan ekonomi konstitusi Iya. yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Jangan lagi meneruskan kebijakan neoliberal, karena itu pintu masuk untuk Neokolonial. kolonialisme baru atau neokolonialisme. Yang kedua, ya, kita bersahabat dengan semua negara. Iya. Kita ingin bekerja sama, bisnis, perdagangan, investasi. Tapi kita tidak mau kegiatan ekonominya di Indonesia, tapi manfaatnya, nilai tambahnya untuk orang asing. Harus beda nih. Iya. Iya. Kita mau kerjasama yang fair, Iya. yang saling menguntungkan. Menguntungkan. Apa yang terjadi dengan Cina misalnya? Kita trade deficit negatif terus. Iya. Yang kedua, investasinya kita nggak dapat pajaknya karena diberikan tax holiday 20 tahun, nggak usah bayar pajak. Gila itu gila. Yang ketiga, tidak pernah dalam sejarah Indonesia, ya kan, itu investor asing bawa tenaga kerja mulai semuanya, sampai satpam, sopir, sama tukang masak. Yang sapu ya. Indonesia kan banyak investor asing dari dulu, Iya. paling cuma bawa 5 orang. Expert bener-bener Ya ya. kan, expertnya jadi CEO, direktur teknik keuangan, sisanya orang Indonesia semua. Ini kan gara-gara kebijakan pro Beijing ini, orang Cina dari Tiongkok bisa kerja apa aja. Apa aja. Di sana dia pengangguran atau setengah pengangguran, di sini jadi staf ahli. Iya kan? Gajinya berapa kali gitu. Satpam di sana Bang, di Iya. di Konawe Morawali itu dapat gaji sampai 13.000 yuan. 26 juta Bang sebulan. Satpam Bang. Ya. Nah, jadi menurut saya kita betul-betul, ya saya bingung pejabat-pejabat ini, ya kan harusnya kan mereka lebih nasionalistik dong. Harusnya. Iya. Apalagi jenderal-jenderal harusnya nasionalistik.
Ini cuman mikirin cuan doang, mikirin hopeng doang, iya kan? Ngaku nasionalis, pendidikan akabri, kelakuan malah sebaliknya, iya kan? Bang Rijal kalau Lebih nasionalis kita sama daripada, juga. iya kan? Iya, iya. Jadi ini yang kita harus ubah. Iya. Karena Malaysia aja waktu Mahathir naik, dia negosiasi sama Xi Jinping, tenaga kerja Cina hanya boleh 5%. Oh, oke. Kita masa nggak bisa Nah, demi soal kebaikan tenaga semua kerja nih pihak. Bang, data yang ada menyebutkan di Virtue, salah satu smelter yang banyak disebut-sebut di Konawe, Morowali itu jumlah komposisinya Bang, tenaga asingnya 91% Bang. Ya. Dari Itu Cina kan luar biasa, bisa Data terjadi. mereka sendiri loh. Bisa terjadi karena ada backingnya, Iya, iya, iya. iya kan? Kalau normal kayak tadi kita negosiasi baik-baik dengan Xi Jinping buat kebaikan Tiongkok sendiri, buat kebaikan kita, maksimum tenaga kerja dari Tiongkok 3% aja, ya kan? Oke. Pasti juga dia mau daripada rame, Ya. iya kan? Merusak nama mereka juga. Ya. Nah, yang kedua kita mau perdagangan kita fair dong. Masa defisit Jomplangnya jauh ya? Jomplangnya jauh. Iya. Banyak juga barang-barang dari Tiongkok didumping di sini, Pacul Bang, impor Iya. juga mana pacul. didumping, dijual dengan harga lebih murah dari Baja, cost of ya. produksinya. KS Iya mati kan? itu. Nah, ini menunjukkan kemampuan negosiasi dagang kita sangat rendah. Karena kalau kita jago, harusnya kita minimal balance lah, atau sedikit defisitnya atau Iya. surplusnya. Iya, iya. Ya, nanti kita ubah semua yang brengsek-brengsek Nah, ini satu. kita sikat lah. Untuk nanti. terakhir. Ya. Kita kan sudah nyaris tidak punya harapan, berharap kepada penguasa. Jadi perubahan itu memang dari rakyat sendiri. Nah, untuk itu apa saran Abang untuk rakyat kita ini dalam situasi seperti ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan? Jangan menganggap diri kecil. Asik. Jadi istilahnya Dalai Lama, tokoh Tibet, Hmm. kalaupun kamu seekor nyamuk, Hmm. ya kamu gangguin aja Tuhan kamu di tempat tidur sampai pagi, pasti dia nggak bisa tidur. Nyamuk ya. Ya itu nyamuk loh. Bayangin kalau 100 juta rakyat Indonesia ngoeng-ngoeng terus, pemimpin nggak bisa tidur 2 minggu, koit deh. Wahai rakyat, bunyi lebih banyak Bunyi kalian. lebih banyak. Iya, Iya kan? Tapi undang-undang ITE ini Bang. Ya undang-undang ITE ini lebih kejam dari undang-undang anti subversif Iya. zaman dulu. Ampun. Ada satu hal lagi yang saya tadi katakan. Hah? Bangsa kita dikoyak-koyak oleh isu agama, isu budaya, dan Radikal-radikal ya. Ya karena dan dibayar. Hmm. Saya mikir-mikir zaman dulu, zaman Orba, kayak orang kayak saya kritis ditangkap kan? Iya. Ya ditangkap doang 1,5 tahun, setelah itu bebas. Tapi rejim hari ini selain orangnya ditangkap, karakternya dibunuh, dilakukan karakter asasinasi. Ya, ini pasti ini Taliban, pasti mau bikin negara khilafah, ya kan? Pasti begini, pasti begitu, ya kan? Jadi ini lebih kejam. Pembunuhan itu istilahnya penangkapan otoriter itu tidak hanya dilakukan secara fisik orang yang ditangkap, tapi secara psikologis, secara reputasi dihancurkan dengan karakter asasinasi. Dan itu kerjaan para bazar ya. Pekerjaan para bazar, dan ini lebih kejam dari sekedar penangkapan fisik. Oke Bang, terima kasih banyak pencerahannya. Saudara sekalian, saya ingin garis bawahi kalimat terakhir aja dah. Kalimat terakhir, wahai rakyat, lebih banyaklah kalian bunyi, karena itu yang bisa kalian lakukan untuk kita sama-sama menuju Indonesia yang lebih baik pada sekarang. Gitu Bang ya? Yes. Terima kasih banyak Bang Rijal. Dari saya Adi Mulyadi dari untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang. Terima kasih.